Kemudian ini yang selanjutnya ini tentang pendidikan kita masa kini ya. Kita kan inklusi ya, pendidikannya inklusi. Terus tren kita kan sekarang lagi tren tahfidz ya, iya kan. Terus saya banyak keluhan dari masyarakat gitu. Tidak semua siswa punya bakat menghafal gitu ya. Ya. Jadi setiap orang kan berbeda. Ada yang punya bakat menghafal, ada yang punya bakat menghitung, ada punya bakat ngomong, ada yang punya bakat dolanan, permainan gitu ya. Nah itu mohon nanti disiasati. Kalau memang tidak punya bakat tahfidz, misal kebalikannya tahfidz ya. Ya, kebalikannya tahfidz. Barangkali kalau nanti dikembangkan itu tabyin ya, itu malah nanti hasilnya akan lebih dahsyat. Karena kadang-kadang orang yang nggak punya, atau anak yang nggak punya bakat menghafal, dia akan kuat di otak kirinya. Dia pintar menghitung, pintar menganalisis. Nah itu beri dia kesempatan untuk memahami konten-konten Al-Quran itu. Jadi guru pun dalam hal ini harus dituntut untuk multitalent ya. Guru PAI itu harus multitalent. Jadi PAI itu kan pelajaran yang sifatnya omnibus. PAI itu omnibus. Kalau hukum ada omnibus law, kalau PAI berarti omnibus science ya. Omnibus science. Ya, jadi di sana akan terkait dengan semua mata pelajaran. Misalkan gini, ini mungkin yang SMA ya atau SMK ya, menjelaskan ayat tentang penciptaan alam semesta. Ya, nah nanti guru harus mampu menjelaskan itu secara historis, secara tafsir ya. Juga harus bisa menjelaskan secara saintis. Berarti dia harus belajar fisika, harus belajar astronomi, geologi, harus mampu seorang guru PAI itu. Harus mampu. Jadi mulai dari sekarang ya silakan belajar secara mandiri, bisa browsing di berbagai media kan sekarang banyak. Iya. Multitalent ya, karena kita omnibus. PAI itu omnibus. Apa artinya omnibus itu semuanya satu untuk semua semuanya kita menampung semuanya bus itu kan ruangan besar ya, perahu besar yang menampung semuanya. Jadi PA itu gurunya harus dirangsang mulai dari sekarang, dikondisikan untuk multitalent. Dia harus bisa ya menjelaskan ayat tentang budaya kan, dia harus tahu musik, tahu kesenian, tahu apa kan gitu. Menjelaskan tentang tentang penciptaan manusia kan, dia harus belajar biologi. Kalau nggak bisa mana, anak sekarang itu sangat kritis. Anak kelas 2 SD saja itu, anak saya 3 MI itu dijelaskan tentang penciptaan manusia, ya protes. Oh, dari tanah ya Pak ya. Loh kalau sekarang itu X-Men itu dari cahaya itu Pak. Oke itu jangan balik bertanya. Udah nanti situ nanti ngobrol aja sama saya setelah ini saya selesaikan. Untungnya gurunya punya kemampuan yang baik komunikasinya. Jadi anak nggak mungkek, nggak merasa bagaimana ya, nggak. Jadi anak orang-orang pudes ya gitu. Jadi imajinasi anak, berpikir anak tetap berjalan kayak gitu. Ya guru agama harus multitalent. Iya dari tanah itu partikel terkecilnya foton itu cahaya kayak gitu kan. Ketemu kalau guru PAI-nya punya wawasan sains tentang fisika dan sebagainya kan ketemu. Tapi kalau enggak kan nanti berbahaya. Anak-anak sekarang itu sangat kritis, sangat dia bisa berjalan kemana-mana di internet ya gitu. Jadi itu dalam rangka itu
masa depan ya kita harus mulai ya. Jadi ya nanti insya Allah nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan akan kita bikin workshop khusus tentang itu, tentang PAI multidisipliner ya. Itu juga sedang dikembangkan itu di para ahli kita di Kemenak. Yang ide pertamanya itu Profesor Amin Abdullah ya, mantan rektor itu Kalijaga. Iya, multilink gitu. Kita zaman sekarang kan itu kebutuhan sekarang mungkin seamless lah ya sifatnya ya. Zaman sekarang itu seamless, semuanya serba tanpa batas, serba terhubung semuanya kayak gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan, mulai dari sekarang kita harus memulai ya. Itu pesan saya itu ya yang ini. Nanti oke, kita kesempatan lain akan kita rencanakan untuk semacam forum diskusi atau workshop ya, kita khusus untuk itu ya, biar nanti ya kalau kita hanya bisa ngasih untuk 20 orang kan nggak apa-apa, nanti kedepannya kan yang 20 itu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan atau masukan lain, monggo silakan. Ya. Oke. Saya tangkap ya. Saya tangkap. Ya itu. Jadi ya, guru PAI juga harus peka ya. Peka dengan perkembangan dunia ya. Peka dengan politik internasional, dengan perkembangan sains dan sebagainya, itu harus peka biar wawasannya luas. Iya. Kalau wawasannya luas, saya pikir hal-hal seperti itu akan mudah saja bisa diselesaikan. Ya, bisa. Ya, insya Allah ya. Ada yang lain? Ya, monggo Pak Muntako. Agama yang ada Ya. itu juga tidak lepas dari kebiasaan di masyarakat. Jadi ada bulan politik, anak tidak semuanya, tapi memang benar. Bahkan di sekolah-sekolah di tanda kutip pesantren saja yang tidak menerapkan itu juga banyak. Iya. Tapi punya ciri khas. Seperti anak saya di Irak, mau diterapkan hafalan Al-Quran. Kita pertimbangan sama saya Gus, belajar dari sini dia alfiahnya pintar-pintar, alatnya pintar-pintar. Saya kan dulu dari sana. Kalau itu nanti mengganggu, itu kan sudah dicoba tapi tinggal dibelumkan. Jadi kepala sekolah berubah. Artinya memang ketika anak dari situ ya ngamu sorongnya oke. Kan mau diterapkan mungkin tes kelas 1 ke kelas 3 tidak jurus. Ya tidak disalihkan langsung. Memang persiapan ke Mesir seperti itu. Itu terpantau. WA aparat mandiri. Ya karena memang menghafalkan alat itu ada baik menghafalkan 30 Setelah ini ya. Ya. Jadi mohon maaf, memang yang penting kita tidak boleh diam. Ya. Artinya hafalan tidak harus juz 30 nih Ya. Pak. Kali mungkin kita dari Sabihis ke sini harus Ya. hafal Pak. Itu kan ada target namanya. Ya. Kita seperti itu. Ya. Atau mungkin di kiroahnya, atau Ya. mungkin di roisnya. Seperti yang di saya di Bujur itu memang roisnya itu berkembang. Ya. Sampai pada mereka wisata religi anak-anak itu Ya. juga memang macam-macam lah itu. Ya. Kesimpulannya tergantung kembali kepada kemampuan guru itu sendiri lah. Ya. Terima kasih. Makanya itu kan saya mengharapkan sekali bahwa guru-guru kita akan senantiasa memperluas perspektif, memperluas pengetahuan secara mandiri, karena kita nggak punya biaya untuk menyekolahkan, untuk mengkuliahkan ke lanjut berikutnya. Jadi ya memanfaatkan internet lah.
bisa belajar, memperluas wawasan, memperluas perspektif, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak masa kini dan masa depan, kayak gitu. Kondisi Iya, iya itu kan sesuai kondisi lingkungan kan, menyesuaikan kan kebutuhan lingkungan kan. Iya. Ya, saya kira itu ya cukup dari saya. Ya. Dan nanti selanjutnya akan dibahas tentang reorganisasi Pokjawas ya. Nanti saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.